Tapi ini kan Mas, ini kan ada Mas fisik, ada Mas digital nih. Nah, Iya. kira-kira lebih aman tuh yang mana nih? Apakah nanti dengan perang tadi itu Mas digital juga akan terpengaruh? Ya, jadi gini Mas Edi, ini pertanyaan bagus sekali. Mungkin yang bisa berubah itu adalah generasi Z. Generasi Z ini yang kita lihat bahwa mungkin setahun, 2 tahun ke depan pada saat mereka itu lulus, ya mereka kesusahan untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya inilah awal yang tepat untuk melakukan pembelian untuk perhiasan atau logam mulia untuk investasi dia ke depan. Nah, kalau orang mengatakan bahwa, kenapa sih orang kok begitu menggandrungi di Bitcoin? Ya karena apa? Edukasi, sosialisasi, media begitu gencar. Pemerintah menginginkan agar apa? Kalian jangan pada korupsi nih. Ya kan? Saya bisa nih. Dengan seperti ini, dia mau seperti ini udah nggak mau. Tetap dia mau seperti nggak mau. Kita pakai dengan redenominasi rupiah. Selamat datang di Share On, Edi Sharing Discussion bersama saya, Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kediaman seorang pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas. Untuk memprediksi kira-kira kondisi di 2026 itu nanti akan seperti apa. Untuk itu langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Ibrahim Aswaibi. Selamat siang Mas Ibrahim, Selamat apa kabarnya? siang Mas Edi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ini selamat tahun baru dulu ini. Ya, sama-sama. Nah, ini kan kita melihat ya, tahun 2026 ini kan pemerintah masih tetap optimis untuk pertumbuhan ekonomi yang katanya bahkan bisa mencapai 8% targetnya ya. Tetapi kalau melihat kenyataan di lapangan kan dengan lapangan kerja, daya beli masyarakat menurun, itu kira-kira menurut tanggapan Mas Ibrahim gimana? Terima kasih Mas Edi. Jadi kalau pemerintah optimis 8%, ya wajar lah. Karena dia program kerjanya harus kayak gitu. Tapi bagi saya seorang pengamat bahwa untuk mencapai 8% sangat susah sekali. Ya di tahun 2029. Kalau seandainya di tahun 2029 mencapai 8%, berarti apa? Di tahun 2026 itu ekspektasinya harusnya sudah 6. Sudah naik. Ya, sudah naik 6, ya kemudian 6,5, kemudian 7 dan 8. Tetapi saya lihat bahwa semua prediksi dari peringkat internasional, ya termasuk Bank Dunia, IMF, ya kemudian ADB, dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 kemungkinan besar hanya 5%. Bisa di bawah 5%. Kita melihat kondisi. Kenapa? Saya melihat bahwa BI sendiri mengatakan ya di tahun 2026 itu tahun yang tidak baik-baik saja karena permasalahan ekonomi ya secara global akibat dari geopolitik ini sangat berpengaruh sekali, terutama geopolitik di Timur Tengah, kemudian di Eropa, kemudian di Amerika Latin, di Afrika, sama di Asia, terutama adalah Laut Asia Timur. Nah ini yang cukup menarik ya, misalnya hampir semua IMF Bank Dunia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 2026 tidak jelas. Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Ya, karena apa? Karena kondisi global pemerintahan Trump ya sampai tahun 2028 ini kita masih belum bisa memprediksi perang dagang lah, perpolitikan di Amerika yang sampai saat ini juga masih memanas. Kemudian masalah nanti juga di bulan April ada perubahan pemimpin, ya adanya intervensi pemerintah terhadap bank sentral yang seharusnya ini tidak boleh. Ini Bank Sentral Amerika. Bank Sentral Amerika, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi ya terhadap Bank Sentral Amerika. Ini berdasarkan undang-undangnya seperti itu, tapi kenyataannya Trump tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah ini yang membuat ekonomi secara global kemungkinan besar ya ini akan bermasalah dan akan berdampak terhadap ekonomi di Indonesia. Itu Mas Edi. Karena arah Trump ini susah dibaca ya. Susah dibaca, susah dibaca. Misalnya ya banyak orang yang mendoakan ya Trump ini sehat-sehat saja ya sampai tahun 2028. Kalau seandainya sampai tahun 2008 kemudian Trump ini maaf saja ya kemudian tidak diperpanjang karena di tahun 2026 itu ada pemilu sela. Ya, pemilihan anggota dewan. Ya, kalau seandainya nanti anggota dewan ini dikuasai mayoritas oleh Partai Demokrat, ini pasti akan ada perubahan. Perubahan-perubahan terutama adalah kayak kemarin tentang masalah shutdown. Ya, pemerintahan federal diliburkan selama 43 hari. Itu 43 hari itu adalah terlama sepanjang sejarah kepemimpinan presiden di Amerika Serikat.
Nah ini pun juga cukup luar biasa. Artinya apa? Sebenarnya permasalahan cuma satu, tentang masalah apa? Masalah Obamacare. Ya, Obamacare ini yang sebelumnya masyarakat sebanyak 25 juta masyarakat di Amerika mendapatkan subsidi dari Obamacare ini, sama Trump itu dirubah. Karena keinginan Trump itu harus ada reformasi dulu. Siapa-siapa saja ini datanya, nggak jelas. Nah, karena nggak kejelasan itulah akhirnya apa? Sampai 43 hari ya terjadi diliburkan pemerintahan federal. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ada win-win solution ya. Jadi Obamacare dijalankan kembali sehingga bisa dijalankan kembali untuk pemerintahan federal. Nah, dari situlah juga sudah cukup mengenakan ya bagi ekonomi secara global. Nah, di sisi lain yang paling kita takutkan itu adalah perang global. Ya, karena kita lihat ke Eropa. Ya, di Eropa itu kemarin itu Zelensky itu dipaksa oleh Trump ya untuk melakukan apa? Melakukan gencatan senjata. Oke. Zelensky mengatakan bahwa ke Trump, boleh-boleh saja, saya siap. Tetapi apa? Tetapi yang menentukan nasib Ukraina itu adalah masyarakat Ukraina. Sehingga apa? Sehingga perlu diadakan referendum. Apakah wilayah Ukraina yang 20% dikuasai oleh Rusia itu akan dicaplok oleh Rusia, atau keinginan masyarakat itu balik lagi ke Ukraina? Nah ini, iya, dan ini menarik. Artinya apa? Zelensky itu cerdas, ya kan? Zelensky dipaksa oleh Trump, ya bagaimana agar apa? Agar mau nih 20 butir ya untuk draft gencatan senjata. Oke, diakui dan mereka oke-oke saja siap karena ada tekanan baik dari Amerika maupun dari NATO. Tetapi Zelensky langsung berbicara referendum. Nah, kalau referendum, saya optimis tidak akan Ukraina itu menyerahkan sejengkal pun wilayah ke Rusia. Karena itu berdasarkan amanat undang-undang di Ukraina. Timur Timur kan seperti itu. Orang semua yakin bahwa Timur Timur itu adalah akan bergabung dengan Indonesia. Karena apa? Yang mereka ambil itu hanya orang-orang tertentu. Ya kan? Tetapi tidak tahu secara kumulatifnya, secara globalnya di di Timur Timur. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Mereka tuh kan setelah diadakan jajak pendapat melebihi dari 80% mereka itu menginginkan negara sendiri. Nah, ini pun juga ketakutan di Ukraina seperti itu. Tapi yang Timur ini kan katanya juga ada campur tangan Australia sebenarnya. Ya, kalau kita melihat campur tangan Australia pasti, karena di situ ada celah timur, di situ ada minyak, ada gas ya. Tapi sampai saat ini kan Timur Timur pun juga masih kelabakan juga. Karena apa? Masih dikuasai oleh Amerika. Bahkan cuma persentasenya berapa persen masuk ke kas negara. Bisa sampai sekarang Timur Timur kan masih di bawah inilah. Kalau di negara ASEAN itu masih terakhir. Nah ini Mas Ibrahim nih, untuk ini kembali ke ini emas nih, kan ini supaya kita tahu nih 2026 nanti ini, emas menurut prediksinya Mas Ibrahim ini arahnya kemana ini trennya? Naik apa turun? Kalau saya lihat untuk prediksi, pas kebetulan tanggal 24 saya sudah membuat satu prediksi untuk harga emas dunia tahun 2026, ada kemungkinan besar itu ke $5.500 per troy ounce. Ya, kenapa saya katakan 5.500 dolar per troy ounce? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah geopolitik, ya. Kemudian yang kedua adalah perang dagang, kemudian perpolitikan di Amerika, yang ketiga itu adalah bank sentral yang akan menurunkan suku bunga, terutama adalah bank sentral Amerika. Nah, mungkin akan saya bedah, ya. Kenapa saya menganggap bahwa 5.500 itu sangat pasti. Ya, kira-kira kalau 5.500 per troy ounce ini dolar, ya 5.500 di Indonesia kan kira-kira emas nanti akan jadi ke berapa? Kira-kira per gramnya? Per gramnya saya sudah membuat di 3.500-3.800-an kemungkinan besar. Dengan rate untuk rupiahnya itu kemungkinan di 17.500 sampai 17.800. Maksudnya 3.800? 3.800 per gram. Per gram itu kemungkinan akan tercapai. Kalau kita hitung secara matematik, karena kalau kita bicara masalah emas dunia itu kan troy ounce. Jadi kalau troy ounce anggaplah 5.500 dibagi 31.1 itu hasilnya segini, itu berupa gram. Tinggal dikalikan dengan rupiah, kemudian dengan emas antam ya itu biasanya ada biaya ongkos dengan biaya sertifikat itu adalah 100.000.
Sehingga muncullah angka di 3.500.000 sampai 3.800.000. Nah, ini baru prediksi. Wah, berarti naiknya terlalu tinggi juga. Tinggi banget. Kita harus ingat bahwa di tahun 2025 itu adalah 70% kenaikannya. Kemungkinan besar di tahun 2026 itu akan lebih dari 70%. Kenapa? Saya yang ditakutkan itu adalah Timur Tengah dengan Asia. Yaitu di mana Israel akan kembali melakukan penyerangan terhadap Iran. Karena Iran sendiri sudah melakukan uji coba misil ya untuk latihan perang. Dan dia mengatakan bahwa musuh Iran saat ini adalah Israel, Amerika, dan NATO. Dan saat ini Iran dalam kondisi perang. Ingat, dalam kondisi perang. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau terjadi perang ini, bahwa negara Timur Tengah, ya seperti Iran itu adalah salah satu negara yang memiliki produksi minyak mentah kedua terbesar setelah Arab Saudi. Kalau seandainya terjadi perang antara Israel dengan Iran, kemudian sempalan-sempalannya seperti Irak, ya kemudian Libanon, kemudian Suriah, kemudian Yaman, mereka ikut terlibat, yang terjadi produksi minyak mentah ini akan mengalami penurunan. Sedangkan saat ini kebutuhan untuk minyak mentah itu secara global per hari 130 juta barel per hari. Kalau seandainya ini terjadi, wah ini cukup luar biasa. Sehingga apa? Banyak negara-negara yang akan kehilangan pasokan untuk minyak. Karena gini, pada saat terjadi perang antara Israel dengan Iran, Pakistan, Afghanistan itu tidak mendapatkan suplai BBM dari Iran. Ini membuat apa? Membuat ya harga minyak mentah mengalami kenaikan. Kalau harga minyak mentah mengalami kenaikan, berarti barang-barang turunannya ini akan mengalami kenaikan. Kalau barang-barang turunannya mengalami kenaikan, inflasi akan tinggi. Kalau inflasi akan tinggi, orang akan beralih ke emas. Itu yang pertama. Safe havennya ke sana. Ya. Kemudian yang kedua, Venezuela. Venezuela ini baru sekarang belum terjadi perang, kemungkinan besar di kuartal pertama ya tahun 2026 itu akan terjadi perang. Itulah strategi dari Amerika. Tetapi harus dilihat bahwa Venezuela pun juga punya sekutu. Salah satunya adalah Iran, kemudian Tiongkok, Rusia, ya kemudian Korea Utara yang mereka akan membantu. Walaupun nanti Venezuela ini pun juga bisa dikuasai oleh Amerika, kemungkinan seperti Libya, seperti Irak, seperti Afghanistan akan berantakan. Ya, dan harus ingat bahwa Venezuela itu salah satu negara anggota OPEC yang memproduksi setiap harinya 1,1 juta barel. 1,1 juta barel, 70% itu diekspor, itu ke Tiongkok, ke India. Nah, ini baru di Amerika Latin. Kemarin, Amerika melakukan penyerangan terhadap milisi di Nigeria. Nigeria itu adalah salah satu negara Afrika anggota OPEC yang produksinya 1,3 juta barel per hari. Ya kan? Nah, sebagian minyak ini dikuasai oleh milisi memang di Nigeria. Nah, kenapa Amerika masuk ya ke situ? Karena di Nigeria itu banyak perusahaan-perusahaan minyak Amerika yang ada di situ. Mereka merasa terganggu sehingga dibomlah. Itu pun juga memanaskan situasi yang membuat harga emas dunia itu naik, harga minyak dunia mengalami kenaikan. Itu baru dari segi Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Kita kembali ke Eropa. Eropa tadi udah saya sebutkan kan. Eropa itu kata orang mengatakan, ada pemimpin kita, mantan pemimpin mengatakan bahwa kalau Rusia mau, satu hari pun juga bisa menguasai Ukraina. Tidak mungkin. Ukraina itu luas. Wilayah di Eropa, Ukraina begitu luas. Kemudian nasionalismenya begitu tinggi. Sebelum terjadi perang, wilayah-wilayah yang sekarang keluar, ya memisahkan diri dari Ukraina, itu memang adalah keturunan dari Rusia. Yang mereka di Ukraina dianaktirikan. Dianaktirikan. Iya, dianaktirikan. Karena mereka itu kelasnya kelas kedua daripada Ukraina. Nah, dengan sendirinya kemudian mereka keluar melakukan menggabung dengan Rusia, ya kemudian di situ 20% ya PDB dari Ukraina itu diambil oleh Rusia. Nah, sehingga apa? Apakah Rusia kuat? Oh, tambah kuat. Tapi apakah Ukraina kuat? Oh, tambah kuat. Karena apa? Ukraina itu di backup oleh NATO dan Amerika. Nah, sampai kapan? Kemungkinan besar sampai pemerintahan Trump 2028 masih akan terjadi perang di Eropa. Misalnya ada ketakutan akan terjadi perang dunia ketiga. Kalau terjadi perang dunia ketiga, surat berharga sudah tidak ada lagi harganya. Saham sudah tidak lagi harganya. Yang ada harganya cuma dua. Uang cash dan emas.
Emas fisik ya? Emas fisik, Mas Edi, bukan Mas Edi. Bukan Mas Ibrahim. Emas fisik. Emas fisik. Tapi ini kan emas ini kan ada emas fisik, ada emas digital nih. Nah, Iya. kira-kira lebih aman tuh yang mana nih? Apakah nanti dengan perang tadi itu emas digital juga akan terpengaruh? Ya, jadi gini Mas Edi, ini pertanyaan bagus sekali. Kenapa kok emas digital sekarang kok didengung-dengungkan? Ya. Jadi emas digital ada dua. Ada emas digital melalui bullion bank, yaitu yang ada di bawahnya itu adalah Pegadaian dan BSI. Ada juga emas digital ya yang melalui bursa, itu Metal Go Plus. Metal Go Plus ini memang sama seperti dengan di bullion bank. Kok kenapa sih orang kok memilih kok ayo mendingan ke emas digital? Karena kita melihat dari bulan Oktober ya sampai di bulan April kita kekurangan Fisik emas ya? fisik. Oh. Sedangkan masyarakat ini terus melakukan pembelian. Nah, mereka memaksakan melakukan pembelian, akhirnya terjadi penipuan. Ada orang yang beli emas, kemudian perhiasan logam mulia, tapi emasnya palsu. Kejadian di televisi, kemudian ditembak, ya kan? Itu gara-gara emas. Pada saat harga emas dunia melonjak tinggi, ya, kemudian harga logam mulia juga naik, emas perhiasan naik, di situ banyak penipuan. Nah, untuk mengurangi penipuan ini, menghindari penipuan ini, pemerintah membentuk emas digital. Jadi emas digital itu masyarakat bisa melakukan membuat aplikasi baik di BSI maupun Pegadaian atau datang langsung ya ke Pegadaian atau BSI, mereka mendaftar seperti menabung. Jadi pada saat menabung dengan rupiah kemudian akan dikonversi dengan buku tabungannya itu dengan gram. Itu lebih aman. Karena apa? Jadi tabungannya itu akan naik turun sesuai dengan harga emas sesuai ya? harga emas dan Fluktuasi emas ya? spreadnya pun juga lebih kecil dibandingkan dengan Antam. Kalau seandainya kita emas Antam, karena saya mendapatkan telepon sering saya dari para konsumen, Mas saya mau beli di gerai Antam, tapi barangnya nggak ada. Di Pegadaian pun juga nggak ada, katanya suruh beli nyicil. Nah kalau beli nyicil berarti harganya kan naik lebih tinggi lagi, karena sudah ada biaya administrasi, biaya ini. Nah masyarakat Indonesia itu kalau sudah promo susah. Mereka itu saya beli nih, beli emas nggak apa-apa nyicil. Misal harga aslinya itu adalah di 2.600.000 misal. Itu bisa 3 juta mau mereka. Dengan nyicil. Karena Pak, yang penting saya udah memiliki. Nah, ini mindset masyarakat itu harus dirubah. Kalau seandainya mereka ingin untung, benar-benar ingin dijadikan bisnis, bahwa di menabung di emas, investasi di emas, bisnis, itu benar-benar harus tahu. Misalnya ada edukasi. Pemerintah harus melakukan edukasi, sosialisasi secara masif ya di media bahwa ayo kita jangan beli yang emas-emas cicilan. Kita nabung aja di bullion bank, ya kita nabung aja di Metal Go Plus. Kita lihat nanti 3 tahun ke depan seperti apa uang saya. Nggak usah transaksi, didiemin aja. Nah kalau kita menabung kan biasanya ada administrasi dipotong pajak kan. Jadi setiap bulan itu turun, akhirnya habis duit ya kan. Nah kalau emas enggak, kita harus bisa dijaga. Terus menabung secara aplikasi, ya itu mudah sekali sebenarnya. Nah cuma masyarakat di bawah ini belum tahu. Belum tahu masalahnya seperti apa saya harus menabung. Ada orang yang sudah pendidikan tinggi pun juga, Mas, saya sudah di bank nih, kok kayak gini, kok rumit ya? Enggak rumit, cuma kita nabung, ya kemudian silakan nanti konversi menggunakan gram. Tapi saya lagi ingin fisiknya. Nah, masalahnya fisiknya. Nah, bisanya karena kebutuhan emas fisik begitu banyak, pemerintah itu berpikir, ini caranya gimana ya pada saat Freeport menghentikan produksi dari bulan April 2025 sampai dari bulan Oktober 2025 hingga sampai April 2026. Ini caranya gimana nih supaya pemerintah itu bisa keinginan masyarakat itu memiliki. Akhirnya muncullah keputusan Menteri Keuangan ya untuk memberikan pajak biaya keluar bagi perusahaan-perusahaan tambang yang melakukan ekspor, terutama adalah biji logam mulia diekspor ke luar negeri itu maksimal itu 17%. Tujuannya apa? Agar pengusaha-pengusaha tambang itu mereka itu kembali mensuplai di domestik. Nah ini udah bagus banget Purbaya. Saya acungin pertama-tama aja saya nggak suka ya, tapi setelah melihat kebijakan-kebijakannya, karena kebijakan ini adalah untuk masyarakat, ini saya anggap Purbaya cukup luar biasa. Ya semakin bulan semakin bagus, semakin dewasa lah. Lebih berani ada terobosan-terobosan baru ya? Betul. Oke, Mas Ibrahim, ini kalau melihat harga emas yang bakal naik sampai 3.800.000 segala macam tahun 2026,
kira-kira alternatif perak bagaimana? Karena kan orang kalau nggak punya uang banyak kan dia bisa beli perak. Oh ya, perak pun juga cukup menarik. Pada saat harga emas dunia naik, harga logam mulia naik, ya mereka pasti akan beralih. Gimana caranya ya? Ada investasi alternatif. Perak itu kalau secara investasi itu kelas 2. Setelah logam mulia. Di mana-mana pada saat logam mulia mengalami kenaikan, orang pasti akan beralih ke perak. Karena apa? Harga perak murah banget. Per gram kan masih 25 kan, 25.000 sekarang naik jadi 35.000. Kalau yang 96 ron itu harganya 40. Itu yang murni. Nah, yang emas-emas perak-perak yang di Jakarta kebanyakan nggak murni. Jadi tapi yang kalau batangan kan ada jual. ada yang batangan, ada batangan juga. Itu yang mengeluarkan kan Antam juga kan. Nah, itu harganya ya pasti akan mengikuti harga internasional dari silvernya. Kalau misal silver harganya 67 dolar per troy ounce, tinggal dibagi 31,1. Nah, dikalikan dengan harga ininya, kursnya rupiah berapa. Nah, itu hasilnya. Dan orang lebih tertarik itu ke silver karena silver harganya terjangkau. Masyarakat bawah mereka bisa menguasai dan mereka senang. Inflasi 4 bulan berturut-turut 50% itu adalah masyarakat yang melakukan pembelian terhadap logam mulia. Nah, artinya apa? Bahwa di tahun 2026 ini masih akan terus mengalami kenaikan. Tabungan di bawah 100 juta di bank-bank itu sudah terkuras. Mereka larinya kemana? Oh, saya beli emas. Dipindahin dari tabungan biasa, konvensional, berubah ke bullion bank. Ya, tapi kalau tadi tabungan nasabah yang di bawah 100 juta itu beralih ke emas masih mending. Sekarang kan kondisi masyarakat kita itu sudah menggunakan tabungan tadi itu buat biaya hidup, biaya makan. Nah, ini yang akan jadi kendala ini. Ini yang cukup menarik. Lagi-lagi masalah pengangguran. Ya, PHK di mana-mana. Ya, ini akhirnya apa? Akhirnya mereka di PHK, kemudian mereka mendapatkan pesangon dari BPJS Tenaga Kerja, ya mereka dipakai. Tetapi sekarang masyarakat udah melek. Karena apa? Semua masyarakat sudah memiliki HP, memiliki internet, ya bisa melihat. Sekarang tidak usah mempunyai kuota, tinggal masuk aja di pos-pos RT di Jakarta sudah ada WiFi kan, udah WiFi. Jadi mereka bisa langsung melakukan dan mereka melakukan transaksi. Ya, jadi jangan heran kalau ada masyarakat katanya yang 100 juta, ya pendapatan 100 juta ke bawah ini tergerus. Tergerusnya adalah sebagian itu adalah masuk di logam mulia atau berpindah ke bullion bank. Karena mereka tahu bahwa cara satu-satunya untuk bisa saya hidup adalah harus melakukan investasi. Karena kata pengamat bahwa harga emas dunia logam mulia ini akan segini dan saya akan mengikuti. Dan itu akan didiamkan. Tahu-tahu setelah 3 tahun, 5 tahun mereka ambil, mereka dapat keuntungan. Nah, ini luar biasa. Sebenarnya masyarakat di bawah itu sudah tahu tentang masalah investasi di emas perhiasan, di logam mulia, mereka sudah tahu. Cuma hanya orang-orang tertentu yang tahu. Tapi orang-orang di kota itu kan gayanya kan tahu sendiri. Gayanya hidup mewah, inginnya jalan-jalan, makan-makan. Nah, ini yang mungkin yang bisa berubah itu adalah generasi Z. Generasi Z ini yang kita lihat bahwa mungkin setahun 2 tahun ke depan pada saat mereka itu lulus, ya mereka kesusahan untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya inilah awal yang tepat untuk melakukan pembelian untuk perhiasan atau logam mulia untuk investasi dia ke depan, persiapan untuk nikah. Tapi ya masalahnya kan pendapatan mereka yang belum pasti ataupun baru kerja itu kebutuhan hidupnya saja nggak cukup. Bagaimana mereka memikirkan untuk investasi ke emas? Jadi gini, saya punya cerita. Pada saat saya kuliah, kemudian saya ada orang ya tangga saya ini bekerja di pabrik, dia konveksi lah. Setiap bulan mereka itu menyisihkan, membeli emas perhiasan, terus selama 4 tahun saya kuliah, kemudian kok emas jadi banyak gitu loh. Jadi beli lagi, beli tambah lagi, sampai dia punya 100 gram saat itu. Artinya apa? Sebenarnya kalau ada keinginan ya dari orang-orang tersebut ya untuk melakukan investasi, ya menabung, pasti bisa. Uang seberapa pun, ingat loh, perempuan jangan laki-laki. Kalau laki-laki nggak bisa lah. Saya juga kalau bisa menabung setelah punya istri kan. Gitu. Tapi sebelum punya istri habis terus kasih ke sini. Tapi kalau perempuan, ini yang saya contohnya adalah perempuan sebelah, dan mereka mempunyai emas perhiasan 100 gram. Itu luar biasa. Artinya apa?
dengan gaji cuma seberapa loh, dia menyisihkan, bisa menyisihkan buat makan, buat ini, ya kemudian bayar kontrakan buat orang tua, tapi bisa membeli perhiasan sebagai investasi. Ya. Ini cukup menarik. 100 gram udah 270 juta ya iya, sekarang. bisa tergantung dari niatnya saja. Kalau niatnya mereka, oke, saya Bismillah, saya akan menabung perhiasan atau logam mulia karena niatnya udah bener plek, ya udah diemin aja, ilangin, tahu-tahu banyak. Itu banyak. Ya, ya. Tapi yang penting kan kebutuhan primernya harus tercukupi dulu. Betul. Nah, ini Mas Ibrahim tadi tentang perak kembali nih soalnya. Saya melihat kalau perak ini kan antara jual dan beli. Kalau kita beli ke toko emas misalnya, perak yang tadi yang batangan, harganya X sekian. Tapi begitu kita mau jual kembali, ternyata pemotongannya sangat besar sekali nih. Itu persentase. Larinya persentase. Iya, tapi lebih besar sekali dibanding dengan emas. Betul, 20%, 30%. Ya, silver itu kan alternatif. Alternatif investasi. Pada saat harga emas naik, kemudian orang berpindah ke silver. Nah, silver itu sistemnya, utangnya pada saat saya beli ini, saya beli silver ya, ini emas perhiasan. Karena saya juga survei juga, saya beli emas perhiasan 5 gram. Berapa 1 gramnya? 35.000. 35.000 dikalikan dengan 5. Ya, terus pada saat saya jual, gimana? Pada saat Bapak jual, akan saya potong 30%. Nah, kalau untuk emas ada dua, emas perhiasan ada dua. Ada emas yang 24 karat, ada emas Itali, ya maaf, ada emas Itali, ada emas biasa. Kalau emas yang biasa, anggaplah emas di bawah 24 karat, itu dia nggak hidup. Yang dimainkan itu hanya ongkos. Nah, aja di ongkos. Misal harga 2.100.000 kita pakai dengan di bawah 21 karat, ya. Jadi yang dibeli itu kita emas, kemudian hanya ongkosnya aja. Jadi pada saat kita jual hilang ongkosnya. Misalnya kalau masyarakat mau melakukan investasi di emas perhiasan yang di bawah 24 karat, ya, tolong carilah yang ongkosnya murah. Itu berarti bentuk perhiasan. Bentuk perhiasan, karena yang mereka jual itu adalah surat. Iya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, emas Itali. Emas Itali jalan juga. Emas Itali pun juga harganya tidak sama dengan harga logam mulia, tetapi itu naik harganya. Nah, itu pun juga kalau saya lihat ongkosnya pun juga bisa dari 20 sampai 30 Ini ribu. emas perhiasan Itali ya? Iya, emas perhiasan Itali. Itu dari 20.000 sampai 30.000. Nah, bisanya orang banyak, kalau saya tidak kuat membeli emas perhiasan yang 24 karat, saya belinya emas Itali saja. Tetapi kalau emas 24 karat, ini akan mengikuti pasar. Nah, tetapi biasanya ongkosnya lebih mahal. Ya bilang kan 100.000 kan, ongkosnya 100.000. Jadi spreadnya itu pada saat kita beli emas misal di level 2.700.000, sebenarnya harganya kan 2.600.000. Pada saat BEP itu di 2.900.000. 2.900.000 BEP. Bisanya kalau orang melakukan investasi di emas perhiasan atau di silver atau perak, ini harus jangka menengah, jangka panjang, 3 sampai 5 tahun. Baru akan kelihatan. Jangan baru beli ini, kemudian harga turun. Mas Ibrahim, saya punya emas dijual dong. Dengan harga yang kemarin, waduh pusing juga. Ya, ini banyak tapi kejadian tadi seperti tentang itu. pemotongan tadi, kalau emas 2.700.000 dipotong 100 kan artinya emasnya sebenarnya realnya 2.600.000 tambah 100.000 ya. Betul. Nanti 100.000 di antara 100.000 dengan 2.600.000 ini kan lebih kurang hanya 3% sekian. Betul. Tapi kalau untuk perak dipotongnya sampai 20-30% ini kan untuk menunggu dia sampai naik di atas 30% baru ada untung. Ya, nah betul. ini artinya artinya kurang menarik loh iya, kalau regulasi untuk menyimpan belum, perak ini. Regulasi belum terbentuk untuk silver. Jadi silver itu kan yang tadi saya katakan bahwa silver itu adalah investasi alternatif. Itu adalah investasi golongan kedua setelah harga emas. Kalau dilihat dari transaksi secara SPA, sistem perdagangan alternatif, volume transaksi itu kecil sekali untuk silver dibandingkan dengan emas dunia. Ya, kalau misal emas dunia anggaplah sampai 35 juta ya spekulatifnya. Kemudian kalau silver paling-paling itu hanya 500.000. Ya, artinya apa? Bahwa ini sebenarnya sebagai alternatif saja. Nah, tinggal bagaimana pemerintah membuat regulasi yang benar ya tentang harga jual, harga beli untuk silver. Karena menurut saya ini pemerintah belum lari ke situ. Pemerintah hanya fokus terhadap logam mulia. Misalnya dibentuklah bullion bank, ya kan? Untuk regulasi untuk silver ini harus dibenahi. Bagaimana caranya kita dihitung ininya aja spreadnya berapa? Ya, karena yang saya lihat bahwa silver itu kayak emas perhiasan cuma harga 25.000 per gram, 35.000 per gram, sehingga mereka bingung bagaimana saya mau memotongnya
Akhirnya Pak, ya udahlah 20%, 30% dipotong. Saya ke Jogja juga seperti itu. Saya lihat di mall, berapa potongannya? 30%. Di Jakarta juga sama, 30%. Artinya kalau orang nyimpan perak itu kan yang beli dari toko emas. Kalau misalnya dia beli dari yang peleburnya gimana? Kalau dari peleburnya ya enggak, kalau misal tidak ada cap Nggak ada antamnya suratnya, nggak laku. nggak laku. Paling jualnya ke industri kali ya? Iya, ke industri itu beda lagi. Jadi gini, kenapa sih kok logam mulia ini laku? Ya karena ada cap antam. Iya kan? Ada endorse. Iya, ada endorse kasnya. antamnya. Antamnya ada sertifikat. Ingat, sertifikat antam itu hanya berumur 3 tahun. Setelah 3 tahun akan berubah warna. Nah, pada saat berubah warna itu akan ada biaya lagi 50.000. Maksudnya fisik yang logonya berubah apa? Ininya ada sertifikatnya kan. Sertifikatnya setiap 3 tahun, ya ini saya ini setiap 3 tahun itu akan berubah sertifikatnya. Jadi pada saat saya jual nih, ini sertifikatnya misal warna biru. Kemudian 3 tahun kemudian, saya 5 tahun sudah warna merah ya. Berarti potongannya bukan lagi 100.000 tapi 150.000 per gram. Oh, yang makin lama jadi pemotongan makin besar. Iya, itu strategi. Oh, jadi berubah warna dalam identifikasinya Antam membuat Antam membuat perubahan warna. Itu udah strategi dari Antam sendirilah sebagai market maker. Ya mereka kan istilahnya market maker ya saya harus untung. Ya, kalau gitu yang nyimpannya nggak tahu nyimpan terus 2 tahun 3 tahun Nah, ya. ini ada kejadian. Ada kejadian. Untuk Orang datang ke saya, ya kemudian Pak, saya mau jual, saya punya logam mulia, tapi saya itu sudah 20 tahun ini. Kemudian sertifikatnya sudah berubah-ubah. Saya kena biaya lagi segini, berapa? Ya memang harus ikutin aturan. Itu market maker memang membuat seperti itu. Karena apa? Biasanya ada batasan. Oh berarti setelah 3 tahun dijual gitu loh. Ya pasti kena turun juga karena batas waktunya tinggal sedikit. Tinggal sedikit 3 tahun. Jadi station jangka menengah, jangka panjang. Kalau bisa dalam 3 tahun, ini pas kebetulan di zamannya Trump sampai tahun 2028, anggaplah 2026, 2027, 2028 jual. Ya, dan di tahun 2026 ya anggaplah di 3.500.000, 3.800.000, kemungkinan besar ya di tahun 2027 itu pasti akan naik. Karena Trump itu keinginannya ya emang ribut. Trump itu ribut sampai tahun 2008. Nah setelah Trump ini usai, barulah saya tidak bisa memprediksi lagi harga emas seperti apa. Karena mungkin sudah tidak ada lagi perang, sudah tidak ada lagi perang dagang, ya sudah tidak lagi gontok-gontokan antara pemerintah dan Bank Sentral Amerika. Saya udah bingung setelah tahun 2028. Udah lebih stabil ya? Ya lebih stabil lagi. Jadi lebih stabil lagi, mendingan saya juga berhenti trading. Karena zaman kayak gini luar biasa. Nasabah itu luar biasa mendapatkan keuntungan, wah, karena harga ya kemudian turun. Pada saat harga turun, Antam ditahan, ya kan turunnya cuma paling-paling maksimal 15.000. Pada saat naik, jepret 98.000 kenaikannya kan, wah, gila luar biasa. Kenapa? Kenapa ditahan? Penurunan begitu tajam, tapi kalau ditahan cuma hanya 15.000, karena barangnya nggak ada. Ya kan? Supply dan demand itu bermain di situlah Antam. Barangnya nggak ada, kita tahan. Pada saat harga emas dunia turun terus, kok kenapa logam mulia di situ aja? Barangnya nggak ada. Akhirnya pas naik lagi. Biasanya kalau orang katakan bahwa emas dunia bakal turun ke bawah, nggak mungkin. Ya, karena memang emas itu sudah diukur, ditakar seperti itu. Apalagi Indonesia sudah memiliki bullion bank. Cadangan emas, harus ingat loh, Indonesia itu salah satu negara penghasil emas dunia terbesar keempat dunia. Keempat. Ya. Tetapi apa? Nggak ada barangnya. Karena ke Amerika semua ya? Iya, dulu ke Amerika semua dilempar. Sebagai masyarakat awam kan dia cuma beli ke toko emas. Nah, kita nggak tahu di market itu, di pasar emas itu, toko emas itu, ataupun apa, sengaja atau tidak sengaja, itu kan dalam kemasan yang diklaim. Artinya emas fisiknya juga nggak diperiksa langsung. Hanya percaya dengan sertifikat dan logo yang mungkin dia bisa dicek dengan aplikasi segala macam. Nah, kalau misalnya ini, tanda kutip, di dalamnya emasnya ini sebenarnya emas palsu ini. Kan orang nyimpen-nyimpennya nggak tahu nih. Nggak pernah dibuka nih. Kayak gimana nih antisipasinya? Jadi begini. Masyarakat itu membeli emas di perhiasan. Toko perhiasan itu sebenarnya bukan menjual emas. Surat yang dijual. Jadi bisanya pada saat mereka membuat surat, dicapin dulu, misal saya beli cincin, ada tulisannya semua, kemudian tolong Bu, nanti pada saat Ibu mau jual perhiasan ini, jangan lupa suratnya jangan sampai hilang. Ya kan? Kalau suratnya hilang,
harganya itu pasti akan turun. Kemudian tolong jual ke saya, ke toko emas tersebut. Jangan kejual ke orang lain. Kalau orang lain kan diusek-usek gitu kan, dia bilang wah ini palsu gitu, bikin rame. Karena setiap toko perhiasan itu mempunyai otonomi masing-masing. Yang penting mereka itu ingat surat ini jangan sampai hilang. Pada surat ada suratnya, saya jual harganya naik, ada suratnya, gitu loh. Jadi kalau emasnya itu palsu, ya biasanya campuran, itu sama, nggak mungkin murni ya kalau emas perhiasan. Berbeda dengan logam mulia. Kalau logam mulia itu murni 99,99. Misalnya kalau toko emas perhiasan, misalnya contoh kita toko emas perhiasan, ya ini Pak gimana kok warnanya kok jadi hitam, ya kan? Dibawa lagi, saya juga ada, masa kok lama-lama hitam, dibawa lagi akan dicuci beling lagi gitu loh. Nah itu tugas dari toko perhiasan untuk kembali membuat harga emas yang tadinya hitam kembali menjadi meling kembali. Sama, saya perak juga sama. Saya beli perak ya, kemudian warnanya hitam, kemudian saya bawa lagi dicuci, jadi meling lagi. Ya, tapi yang tadi saya maksudkan ini, mungkin ya suatu saat nanti akan terjadi satu peristiwa barangkali ya, dalam tanda kutip, tiba-tiba ternyata yang dalam kemasan-kemasan yang tadi tidak dicek fisiknya itu banyak direkayasa, ternyata dalamnya itu bukan emas asli. Ya, bisa saja terjadi itu. Itu ya kalau mudah-mudahan masalah itu pasti ramai. Mudah-mudahan jangan terjadi. Permasalahan ini emas perhiasan atau emas fisik atau logam mulia nih? Enggak, tentunya logam mulia batangan yang dikemas dalam packing yang tidak bisa dibuka. Jadi gini, kalau logam mulia, kalau sudah dia lari di situ kemudian ada sertifikat Antam, itu udah pasti bagus. Ada dua, ada bagus, kemudian ada juga mungkin orang yang memalsukan dengan menggunakan Antam. Apalagi kan dengan zaman canggih seperti ini, harga emas yang tinggi kan orang bisa buat aja sertifikatnya ataupun logonya apa dicek dengan aplikasi itu seolah asli. Betul, bisanya masyarakat itu kalau melakukan pembelian terhadap logam mulia itu langsung ke gerai Antam atau ke Pegadaian. Barangnya nggak ada, jangan dipaksakan ke Bullion Bank. Ke toko emas juga banyak. Toko emas itu banyak, tetapi toko emas harganya mahal. Satu yang emas logam mulia batangan itu 1 gramnya bisa kena di atas 3 juta. Bisa di atas 3 juta. Itu benar asli menggunakan Antam, tetapi harus hati-hati. Kita kan sistemnya di sini mau membeli logam mulia itu tujuannya kan untuk investasi. Jangan sampai harganya terlalu mahal. Karena banyak juga masyarakat yang telepon ke saya, dia mengatakan bahwa, Pak, kenapa kok saya di toko perhiasan, kok logam mulia ya untuk emas batangan, itu 1 gramnya kok 3 juta lebih. Ya saya bilang, ya mereka mencari keuntungan. Karena Pak mereka pun juga beli di Antam, kemudian mereka jual lagi. Ya biasa kan kalau orang toko perhiasan kayak gini bahasanya. Saya mau beli logam mulia nih, yang 5 gram, harganya segini. Ya kalau mau Pak, kalau nggak mau juga nggak jadi masalah. Itu bahasa orang jualan di toko emas perhiasan seperti itu. Jadi ya kalau nggak mau ya udah, nanti juga pasti laku. Dan ada juga orang yang beli juga karena mereka FOMO gitu loh, nggak apa-apa. Mereka sudah lagi berbicara masalah bisnis. Pada saat mereka jual rugi pun juga nggak jadi masalah. Karena apa? Intinya apa? Mereka itu pamer gitu bahasa lo, saya punya nih. Orang bisa beli, saya juga bisa kok. Karena dalam kondisi saat ini orang melakukan pembelian di gerai Antam dan Pegadaian susah banget. Kita harus pakai karcis, harus ada uang apa, karena banyak informasi itu masuk ke saya. Ya untuk mendapatkan logam mulia harus menunggu cukup lama, ya kan? Ya awal-awal kan gerai Antam itu penjualan biasa-biasa saja. Tapi mengalami lonjakan yang cukup luar biasa dari 2 tahun sebelumnya. Ini Mas. Oke, Mas Ibrahim, ini sekarang kita pindah ke Bitcoin ini. Nah, Bitcoin di tahun 2026 ini prediksinya ini menurut para pengamat katanya bisa turun ke US 56.000 ini. Tanggapan Mas Ibrahim? Jadi gini, Bitcoin itu sebenarnya sama. Setelah Bitcoin itu sebagai instrumen investasi, ya sama juga seperti emas. Kemarin ada ketakutan, kenapa Bitcoin ini akan turun ke 56? Ya karena ada ketakutan Bank Sentral Amerika tidak akan menurunkan suku bunga. Tetapi kan ini kan prediksi sebelumnya nih. Pada saat kemudian muncul Powell itu mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika di tahun 2026 kemungkinan besar hanya 1 kali menurunkan suku bunga. 25 basis poin di tahun 2026. Tetapi harus ingat, Powell itu sampai April. Ya, akan diganti. Iya, akan diganti orangnya Trump sendiri yang masuk. Trump sendiri menginginkan suku bunga ini jangan sampai 3%. Suku bunga kembali lagi normal di 0 sampai 0,25%.
Saya mengatakan bahwa di tahun 2026 Bitcoin itu akan melejit kembali lagi di atas 123.000 dolar. Ya, itu bisa naik ke situ lagi. Jadi, kalau orang mengatakan bahwa akan ke 56, mungkin itu melihat dari prediksi Powell, kata-katanya Powell. Tapi harus ingat bahwa sampai bulan April, Mei sudah perubahan, kemungkinan besar akan setiap bulan akan menurunkan suku bunga. Nah, kemudian terjadi perang. Pada saat terjadi perang, yang dipakai itu adalah Bitcoin. Kripto mereka untuk alat pembayaran kan. Nah, lo bagaimana kok Bitcoin itu mau turun ke 56 ribu? Tapi kalau masalah Bitcoin ini kan, kripto ini kan adanya cuma digital ya. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau dengan kecanggihan teknologi AI sekarang, kecanggihan teknologi digital sekarang, ini kan bisa terjadi scamming ataupun Bitcoin ini bisa dialihkan transfer kemana-mana tapi tanpa pengetahuan atau terjadi pencurian lah. Iya, itu scam, itu namanya sama sebenarnya, bukan di Bitcoin aja, di derivatif, di sekuritas juga sama seperti itu. Coba gini, kalau dilihat bahwa masyarakat Indonesia ini kan condong ke aset kripto, ya hampir 17 juta ya masyarakat yang bermain mereka simpan di Bitcoin, di kripto lah, anggap di aset kripto. Artinya apa? Semakin banyak orang, disitulah semakin banyak penipuan. Yang scam-scam, ya kemarin Indodax dulu pernah juga kena, ya kan. Tapi Indodax langsung tanggung jawab, dikembalikan lagi dananya, walaupun ada orang yang mengatakan bahwa rupanya scamnya itu adalah dari Korea Utara, ya kan. Tapi Indodax tanggung jawab. Artinya apa? Setiap perusahaan pasti memiliki teknologi yang cukup canggih, tapi kan pasti ada juga yang celah-celahnya kan. Biasanya dengan adanya celah-celah ini, OJK selalu membuat regulasi, diperbaiki lagi regulasi. Tanpa adanya scam, ya tidak mungkin OJK membuat regulasi. Dengan adanya scam ini, akhirnya kan OJK kan berpikir, oh ya harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini supaya tidak terjadi scam lagi. Nah, kalau orang mengatakan bahwa, kenapa sih orang kok begitu menggandrungi di Bitcoin? Ya karena apa? Edukasi, sosialisasi, media begitu gencar. Karena mereka sosialisasinya begitu gencar, akhirnya apa? Akhirnya orang condong ke aset kripto. Ya, aset kripto ini sampai akhirnya apa? Kita lihat bahwa baru desas-desus, ya keluarga besar Prabowo pun juga masuk kan ke mana? Ke pedagang kripto. Kemudian Haji Sam, ya salah satu orang terkaya ya, walaupun nggak muncul, ya itu pun juga membuat bursa kripto juga. Jadi nanti bursa ada tandingan juga. Nah mereka sudah siap-siap. Artinya apa? Kok kenapa Haji Sam itu mau membuka bursa? Ya mungkin selama ini uang yang di luar negeri masuk ke Indonesia susah. Karena harus melalui BI dulu kan. Tapi kalau melalui aset kripto lebih mudah lagi. Kenapa kok keluarga Prabowo ya kok membuat? Ya bisa saja untuk penarikan dana dari luar negeri ke Indonesia untuk dipermudah. Tapi transaksi kripto ini katanya kan sekarang masih sulit dikontrol karena terjadi banyak orang melakukan transaksi jual beli ataupun transfer uang yang dalam tanda kutip pencucian uang kan masih banyak lewat kripto ini. Iya, nah ini yang saya lihat bahwa Jaksa Agung sendiri ya di awal-awal itu mengatakan bahwa kebocoran ini luar biasa, triliunan, karena orang masuk melalui kripto. Itu lebih mudah lagi dari luar negeri, ya apalagi Amerika sudah melegalkan untuk aset kripto, ya artinya apa? Amerika juga melegalkan. Di Amerika sendiri 160.000 pengaduan orang ditipu oleh aset kripto. Tetapi kenapa Trump melegalkan aset kripto? Karena apa? Perang. Pada saat perang yang dilakukan transaksi itu adalah menggunakan kripto. Pembayaran semua menggunakan kripto lebih mudah. Karena apa? Bank sentral itu tidak bisa mengawasi secara jelas. Berbeda dengan misal kita masuk dari Eropa, luar negeri, Eropa ke Indonesia, uang masuk 30% pajaknya. Iya kan? Dari Swift Code langsung punya semua masuk, itu pun juga ditelepon. Saya direksi ya di Pialang, dana masuk dari Tiongkok, nasabah, $5.000 masuk ke rekening perusahaan, ya segre, ya untuk transaksi, saya ditelepon oleh bank tersebut. Ini dana apa, itu benar-benar jelas. Tapi di aset kripto nggak ada. Nggak bisa dideteksi. Ya, bisanya OJK pada saat ada peralihan berdasarkan Undang-Undang P2SK yang sekarang juga akan direvisi ya oleh DPR. Disitulah dijelaskan bahwa pemerintah ini di sini adalah OJK, ini harus terus
membuat regulasi yang benar. Agar jangan sampai, agar jangan terjadi kecolongan. Awal-awal kan pada saat bursa kripto ini dibangun oleh Bapepti, salah satu lembaga yang paling vokal itu BI. Tidak mau, pokoknya sebagai alat bayar di Indonesia adalah menggunakan mata uang rupiah. Kripto tidak. Karena apa? BI ini merasa kewalahan. Pada saat itu kemudian muncullah Sri Mulyani memberikan pajak pinal. Kalau pajak pinal muncul dari pemerintah dengan alasan bahwa yang melakukan transaksi di aset itu begitu banyak, sehingga perlu adanya pajak pinal. Antara BI ya dengan Kementerian Keuangan yang dulu kakak beradik ya, anak kita kan, BI dengan Kementerian Keuangan kan selalu kerjasama ya untuk membahas tentang masalah lelang obligasi. Itu ada satu perbedaan. Akhirnya apa? Pada saat Kementerian Keuangan memberikan pajak pinal terhadap aset kripto, dengan sendirinya pemerintah melegalkan. Nah, tapi sekarang kalau misalkan banyak orang ini ya, masyarakat yang punya walletnya, yang katanya tabungan kriptonya ini, tapi bukan transaksinya di Indonesia nih, kan dia juga bisa langsung ke luar negeri. Betul. Nah, ini yang... Ini maksudnya saya ingin tanyakan adalah, kalau seandainya mereka punya transaksi itu di luar negeri dan juga tidak lewat dari transaksi bursa di Indonesia, itu kan tentunya dompetnya itu kalau dicuri orang istilah isinya ini. Iya, dicuri orang dia mau lapor kemana ini? Iya, itu ya bisa. Kan? Nah, ini biasanya dibentuklah bursa, ya kan? Adanya bursa kripto. Nah, tujuannya apa? Kalau nanti ada apa-apa, laporlah ke bursa kripto. Kemudian otoritasnya siapa? Otoritasnya adalah OJK. Nah, regulasi ini sedang dibuat. Jadi nanti ada undang-undang, ada perubahan di RUU P2SK. Di situ akan dikuatkan, pertama adalah tentang masalah anggaran untuk sosialisasi dan edukasi. Yang kedua, ini adalah masalah untuk penegakan hukum. Karena apa? Bahwa ke depan bursa kripto ya di bawah OJK itu akan menjual produk-produk dalam negeri. Kalau produk dalam negeri ini sudah berjalan, kemungkinan besar untuk internasionalnya akan dihentikan. Terus bagaimana kalau seandainya terjadi perusahaan-perusahaan tersebut masih melakukan transaksi internasional di Bitcoin, itu urusan penegak hukum. Ya kan sampai sekarang kan banyak nggak melaporkan aset uangnya itu di kripto itu ada berapa, karena kan menghindari pajak juga. Ya, kan? nah, kan masih banyak. Enggak. Kalau pada saat keluar, kalau menggunakan kripto kayak toko kripto, Peluang, ya Indodax, itu kan kena pajak. Ya kalau di Indonesia kan dia ketahuan, tapi kalau yang transaksinya yang menggunakan pialang atau berusaha di luar negeri kan masih luar banyak. negeri yang ilegal, iya. Kalau yang ilegal, nah ini yang perlu dideteksi ya. Karena apa? Terus terang saja, kalau untuk aset kripto ini luar biasa. Itu kebocorannya tuh luar biasa ini, karena berbeda dengan kita di sekuritas, kemudian di derivatif, ya di obligasi yang orang jelas tahu. Karena semuanya kan melalui rekening, kemudian langsung dibawa Bank Indonesia. Tapi kalau untuk aset kripto kan blockchain. Ya blockchain secara global yang orang pun juga, saya pun juga tidak tahu. Mas Edi di situ punya uang berapa, saya nggak tahu. Ya, Mas Edi saya punya uang di situ, saya juga nggak tahu. Nah untungnya saya nggak mau tahu nih tentang masalah ini, karena kalau saya tahu mungkin lebih pusing lagi. Oh gampang banget nih cara menarik uang. Nah inilah dengan adanya bursa kripto, perusahaan-perusahaan asing mereka mengakuisisi pedagang-pedagang aset kripto itu diakuisisi mereka, karena mereka punya kepentingan. Itu Mas Edi. Nah, Mas Bram ini yang paling menarik adalah ini, Mas Bram. Saya melihat seorang konglomerat di Amerika ini, Warren Buffett. Ini malah beliau menyimpan uang cash sebesar 381 miliar US dollar nih. Jadi dia lepas sahamnya, jadi net sale-nya malah udah banyak sekali nih. Dia lepas saham. Nah, ini kira-kira tandanya apa ini kira-kira? Ya, terima kasih Mas Edi. Ini pertanyaan cukup bagus ya. Saya melihat bahwa kenapa Warren Buffett itu memindahkan dananya dari saham kemudian uang cash, ada ketakutan terjadi perang dunia ketiga. Karena kondisi saat ini Amerika di bawah pemerintahan Trump ini anggap was-was ya bagi para pengusaha, apalagi konglomerat di Amerika. Ada ketakutan terjadi perang. Karena apa? Trump ini memimpin sampai tahun 2028. Nah sehingga apa? Dari tahun 2025, 2026, 2027, 2028 ini akan terjadi gesekan-gesekan secara geopolitik yang ini membuat pengusaha-pengusaha konglomerat itu ada ketakutan. Takut sehingga perang dunia, takut jadi perang. Karena apa? Iya, Trump sendiri kan menginginkan apa?
mensuplai senjata ke Taiwan, ya kemudian ke Ukraina, ke negara-negara milisi-milisi yang mereka dukung. Nah ini yang membuat apa? Terjadi peperangan yang cukup dahsyat, apalagi Rusia sendiri mengatakan bahwa kalau seandainya hari ini terjadi perang nuklir, oh saya udah siap. Nah, artinya apa? Ini udah luar biasa. Wah, ini akan jadi perang dunia ketiga. Sehingga apa? Saya harus semua daripada nanti telat, ya mereka tidak ambil uangnya dulu, ambil dulu uangnya, kita cash dulu. Kalau terjadi perang, saya sudah aman. Tetapi kalau seandainya sampai tahun 2028 tidak terjadi perang dunia ketiga, amit-amit abang ya, amit jangan bayi, tidak terjadi perang dunia ketiga, artinya apa? Warren Buffett juga aman dan pasti akan dikembalikan lagi uangnya main di saham. Nah, artinya apa? Bahwa ada ketakutan. Bukan Warren Buffett saja, ya misalnya orang lari ke emas, ya lari ke logam mulia. Terjadi perang dunia kedua, apa yang paling diminati? Ya cuma uang cash dengan emas fisik. Ya karena apa? Surat berharga sudah tidak ada artinya sama sekali. Bahkan kripto bagaimana nasibnya? Nah, kripto pun juga sama, pasti akan sama. Kripto, derivatif, kemudian apalagi saham-saham perusahaan, iya, saham-saham perusahaan semua tidak semua. akan berarti akan dihentikan. Semua transaksi akan dihentikan. Karena apa? Semua negara akan fokus terhadap perang sehingga mereka uang akan diambil untuk membangun instalasi militer. Ya, untuk perang. Nah, inilah kekejaman militer. Kita tahu Rusia Ukraina, berapa Ukraina mempunyai hutang dari Uni Eropa, dari Amerika, hanya gara-gara perang. Satu misil harganya berapa? Rusia pun juga sama, pasti juga punya hutang juga. Jadi di mana-mana kalau orang perang itu nggak akan untung, pasti rugi. Misalnya pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Jerman kalah, kemudian hutang-hutang negara-negara yang melakukan perlawanan terhadap Jerman itu minta dibalikin. Sama seperti Jepang, pada saat Jepang kalah perang, ya Amerika meminta ya Jepang harus mengembalikan uang saya yang dulu kalah perang. Jadi sudah kalah, harus membalikan dana-dananya. Ini perang, di mana negara yang kalah dalam perang itu harus bertanggung jawab mengembalikan dana-dana yang sudah habis. Ini perang cukup luar biasa. Artinya apa? Mendingan nggak usah perang. Biasanya Indonesia itu politiknya kan bebas aktif, nggak mau perang lah, udah cukup. Ya, tapi akibat dari perang di secara global tentunya berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Berpengaruh. Nah, Indonesia ini pengaruhnya ya paling-paling terhadap apa? Terhadap rupiah saja. Ya, karena rupiah ini kok kenapa rupiah terus melemah, pasar modalnya kok naik ya pada saat Menteri Keuangan menggelontorkan dana 200 triliun dari BI ke bank-bank himbara. Nah, itu dana 200 triliun itu kan sudah ditambah lagi ke 76 triliun kalau salah. Iya, betul. Nah, diturunkan pun juga diendapkan saja. Karena apa? Bank-bank tersebut pun juga tidak melakukan menyalurkan kredit tersebut karena kondisi saat ini memang tidak baik-baik saja. Bahkan BI sendiri mengatakan bahwa 3 kali lipat dana yang seharusnya dikucurkan ke perusahaan, ke masyarakat, mereka enggak. Karena apa? Mereka takut. Takut apa? Nggak bisa bayar. Artinya apa? Bisanya pada saat Purbaya menggelontorkan dana dari BI, kemudian ke Bank Himbara, yang sahamnya naik cuma Bank Mandiri. Mas Ibrahim, ini kan dana 200 triliun yang dipindahkan ke Bank Himbara ini kan katanya nih awalnya dari saldo akhir yang lebih, saldo A lebih ya. Tapi terus Pak Purbaya kan membantah ini katanya enggak, ini hanya pemindahan dari saldo di BI, di rekening BI pindah ke Bank Himbara. Tetapi jadi masalah, kekhawatiran orang adalah kalau dana ini tadinya dijadikan, yang harusnya dijadikan backup kalau terjadi defisit segala macam, ini kalau digunakan oleh Bank Himbara, terus disalurkan kreditnya kepada masyarakat, mau ditarik langsung kan nggak bisa ini. Menurut Mas Ibrahim gimana? Oh, Mas Edi, jadi seperti ini ya. Ini kan sebenarnya bicara politik, ya kan. Jadi pada saat itu terjadi huru-hara. Ya, kerusuhan, ya bahkan rumah seorang menteri, anggota dewan itu dibakar semua, sehingga apa? Ada pergantian di situ, pergantian menteri, ya kemudian Prabowo memanggil Purbaya untuk jadi menteri. Memang saat itu butuh orang yang nyeleneh, yang bisa membuat masyarakat itu tidak lagi berbicara tentang masalah kekerasan, ya kerusuhan. Nah sehingga muncullah Purbaya dijadikan sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Dan dari situlah dari awal itu sudah bahasanya itu udah cowboy. Ya kan ngomong seperti ini, ya saya pun kayak juga cowboy, cowboy saya pun juga waduh ini nggak suka nih. Tetapi yang lebih menarik
pada saat indeks harga saham gabungan itu juga turun, ya karena Pak Purbaya ini adalah dari capital market, ya dia tahu nih caranya seperti apa. Akhirnya Pak mempunyai ide untuk menggelontorkan dana talangan, ya dana negara yang ada di Bank Indonesia diturunkan sebesar 200 triliun. Ya kemudian ditambah lagi kan 76 dengan triliun. 76 triliun. Nah sebenarnya apa? Itu adalah untuk merubah image masyarakat, ya bahwa oh iya ya sekarang supaya masyarakat itu tertuju terhadap Purbaya. Jadi saat itu Purbaya begitu naik ratingnya, bahkan orang melakukan jejak pendapat bahwa Purbaya cocoknya jadi wapres sampai saat itu. Sampai ada bahasa seperti itu. Artinya apa? Pemerintah berhasil merubah mindset masyarakat yang tadinya membahas tentang masalah kerusuhan, kemudian berubah ya menjadi Purbaya diagung-agungkan sebagai menteri yang cukup luar biasa, pengganti dari Sri Mulyani. Nah, di sisi lain pun juga Purbaya sendiri mengatakan bahwa oh ya dana ini saya turunkan ke Bank Himbara bukan bank swasta. Tujuannya adalah untuk menahan kalau seandainya nanti ya ada perusahaan-perusahaan yang meminta meminta dana ya untuk proyeknya bisa diambil dari situ. Tapi kenyataannya bank-bank Himbara sendiri pun juga mereka itu juga menahan kreditnya hampir 3 kali lipat di Artinya tahun 2025. tanpa 200 triliun ini sebenarnya mereka masih cukup kalau untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Masih cukup untuk menyalurkan kredit. Bahkan Bank Himbara sendiri tidak menyalurkan kredit karena pengusaha-pengusaha nggak mau mereka minta kredit. Mereka ada ketakutan. Ketakutan apa? Pada saat mereka mendapatkan kredit, kemudian mereka membangun properti tidak laku. Nah ya, ini ekonomi kan melambat. Iya, ekonomi melambat sehingga apa? Sehingga ada ucapan dari Purbaya itu mengatakan bahwa ini dana cuma diendapkan. Ya, tujuan dari Purbaya ada dana masuk dari BI ke bank-bank Himbara ini supaya pasar modal itu kembali semangat gitu loh, bergairah. Sehingga apa? Pasar modal di atas 8.000 itu sudah cukup luar biasa. Tetapi dampaknya terhadap apa? Terhadap mata uang rupiah. Karena dana cadangan 200 triliun ditambah dengan 76 triliun yang ada di BI diturunkan ke Bank Himbara sehingga apa? Sehingga rupiah ini melemah. Karena apa? Dana yang 276 itu adalah satu dana untuk kekuatan apabila terjadi apa-apa di perekonomian di dalam negeri, terjadi krisis, itu yang dipakai. Nah, akhirnya apa? Pasar modalnya, indeks harga saham gabungannya naik, tetapi rupiahnya melemah sampai saat ini. Bahkan Bank Indonesia pun juga terus melakukan intervensi pada saat libur di pasar internasional yang kita kenal dengan NDF. Tetapi itu pun juga masih belum cukup untuk menguatkan mata uang rupiah. Tapi kalau intervensi terus bahaya nih, devisa negara kita bisa terturas. Oh iya, itu tugas dari Bank Indonesia untuk melakukan intervensi. Cadangan devisa turun ya itu resiko ya, tetapi tugas dari Bank Indonesia berdasarkan undang-undang perbankan ya untuk BI sendiri bahwa ya tugas dari Bank Indonesia itu adalah menstabilkan mata uang rupiah dengan cara melakukan intervensi di pasar valuta asing, di surat berharga, ya itu cukup menarik di obligasi. Mereka terus melakukan intervensi, tetapi sampai saat ini pun juga rupiah terus mengalami pelemahan. Redenominasi itu kalau dilakukan di tahun 2026 prolegnas di DPR, misal disetujui di tahun 2027 akan dilakukan, itu akan ada pemangkasan. Nah, redenominasi ini kan hanya menghilangkan 3 angka 0 di belakang. Betul. Apakah ini bisa berpengaruh dengan kurs dolar hasilnya? Kan oh iya, jadi gini. Relasinya? Ya oke. Redenominasi yang ada di Indonesia ini kan sebenarnya kan kalau orang bilang katanya terjadi redenominasi, pemangkasan mata uang akan terjadi seperti ini. Oh enggak, ini kan cuma menghilangkan 0. Nolnya 3. Ya 0, tetapi pada saat nanti dijalankan di tahun 2027 akan dipatok nilainya. Yang tadinya anggaplah di 17.500 misal akan kembali ke 15.000. Berarti kalau ke 15.000 berarti 15 rupiah kan dipatok. Dari situlah akan kembali lagi, kembali berjalan. Nah, pertanyaannya di tahun 2027 sampai tahun 2029 itu tahun politik. Tahun politik sebelum itu saya juga agak penasaran nih. Kalau dipatok ke 15.000 ataupun jadi 15 rupiah kalau sudah denominasi, ini kira-kira kan kurs itu nggak bisa sembarang dari 17.500 jadikan 15.000 kan tentunya pemerintah harus punya kolateral yang cukup atau apapun sehingga dia bisa menatok. Itu urusan negara. Itu urusan negara. Kita kalau udah membahas masalah pematokan kemudian di 15.000 itu negara yang memiliki. Kita harus ingat bahwa Indonesia itu salah satu negara penghasil komoditas terbesar di dunia. Ya kan? Artinya apa? Bahwa negara udah siap. Nah, cuma permasalahannya di sini kan anggota dewan, pejabat. Karena apa?
bersamaan tahun politik 2027, 2029. Ini tahun politik. Tahun politik di mana mereka turun ke dapil, mereka harus membawa uang. Nah, tujuan dari pemerintah sebenarnya redenominasi itu adalah agar para koruptor yang memiliki uang-uang masih nganggur, ya, dimasukkan di gudang-gudang, itu agar dikeluarkan dan ditukarkan di bank. Oh, jadi ada memang orang yang beranggapan kalau dengan redenominasi dengan mata uang kertas yang baru, jadi mata uang katakanlah 100.000 sekarang ini yang disimpan di rumah, di manapun yang artinya uang-uang hasil korupsi ataupun uang-uang yang hasil dari hal yang tidak baik, itu tentunya dikasih batas waktu kali ya, iya, supaya disetor ke Bank harus Indonesia. Dikembalikan, dan kalau tidak di-store nggak bisa digunakan lagi. Dengan sendirinya udah nggak berlaku lagi, dan ini yang kemungkinan besar partai-partai pendukung pemerintah akan pecah di tahun 2026 untuk membahas masalah donasi. Apakah donasi ini akan dijalankan atau tidak? Ini sebenarnya cukup menarik. Tujuan dari Prabowo itu apa? Koruptor-koruptor, serahkan uang ini. Tapi kan biasa ada batas waktu sampai sekian tahun. Oh iya pasti. Nanti tahun 2027 pada saat dijalankan. Karena kan sebenarnya prolegnas ini kan DPR. Pada saat DPR menyetujui, kemudian pemerintah hanya ketok palu kan. DPR ketok palu, pemerintah mengesahkan 2027 dijalankan. Kemudian dari misal di 16.800 misal, kemudian dipatok jadi 15.000, jadi dari 15 rupiah. Ini berjalan ya, dijalankan berdasarkan keputusan presiden. Berarti pengusaha-pengusaha, para pejabat yang uang-uang panas ini harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Nah, ini yang kemungkinan besar akan sulit sekali di tahun 2026 pada saat redenominasi rupiah masuk ke prolegnas. Partai-partai pemerintah banyak kemungkinan pasti akan pecah. Ya, karena mereka punya kepentingan. Juga, iya, mereka punya kepentingan. Kepentingannya cukup luar biasa. Bayangkan, pada saat nanti sudah jadi, kemudian di tahun 2027, anggota dewan semua akan turun, akan turun ke lapangan. Mereka bawa duit dong, iya. Nah kemudian, wah, anggota dewan itu 20-25 miliar untuk kampanye habisnya, apalagi gubernur, bupati, presiden, triliunan. Dari mana? Tapi ada wacana sebenarnya nanti pemilihan kepala daerah itu sudah melalui DPRD, ada wacana yang mungkin ya, nanti ada akan wacana seperti itu, perubahan. tapi itu kan belum, itu baru wacana. Kenapa? Karena terlalu banyak korupsi. Nah, ini Mas Ibrahim, tadi saya tertarik tentang uang nominal 100.000 ataupun 50.000 yang kalau terjadi redenominasi, artinya uang itu kan harus cepat-cepat disetorkan ke Bank Indonesia. Ada nggak aturan setelah itu diberlakukan, berapa tahun diberi waktu untuk seorang setor ke Bank Indonesia? Enggak, kalau menurut saya pada saat nanti berdasarkan RUU redenominasi di tahun 2026 ketok palu, ya 2027 harus dilakukan, ya 2027 itu ya harus orang harus setor, harus kan ada batas waktu. Kayak dulu kan uang lama ke uang baru dikasih batas waktu sampai lama sekali kalau nggak salah. Menurut saya enggak. Kalau menurut saya redenominasi ini karena tujuan dari pemerintah itu sebenarnya kan untuk mencari uang-uang panas itu supaya keluar. Tapi nggak ada aturan untuk harus sekian tahun di store. Ya enggak, seperti enggak. Mau dipercepat 1 sosialisasi tahun aja. Percepat 1 tahun juga bisa ya? Tidak mungkin. Kenapa? 2027 dilaksanakan. Ya, redenominasi rupiah itu gini. Pada saat di tahun 2026 itu masuk prolegnas, kemudian dibahas semua, ini pasti panas ini. Setelah ketok palu, oke setuju, kasihkan ke presiden, presiden akan diberlakukan tahun 2027. Artinya apa? Dari tahun 2026 sampai 2027 itu sudah ada masa ini 1 tahun. Ya, 1 Terus tahun. dikasih waktu lagi 1 tahun barangkali? Enggak. Kan ada waktu. Enggak seperti itu. Nah, kalau dikasih waktu lagi, nanti pilkada, ya pilpres, ini semuanya ya terjadi korupsi lagi. Ini sebenarnya pemerintah menginginkan agar apa? Kalian jangan pada korupsi nih. Ya kan? Saya bisa nih. Dengan seperti ini, diomong seperti ini udah nggak mau. Tetap diomong seperti nggak mau. Kita pakai dengan redenominasi rupiah. Pada saat redenominasi rupiah ini diterapkan tahun 2027, kalian keluarkan uangnya semua. Tukar di Bank Indonesia atau di bank dengan menggunakan nama. Nah, itu pun juga masih bisa, pasti kecolongan juga. Pengusaha-pengusaha pasti pembantu-pembantunya semua kan dibagi-bagi lagi, tukar-tukar lagi kan. Tetapi dengan disitulah akhirnya apa? Pemerintah tahu kenapa yang ditukar kok banyak. Uang beredar di Indonesia misal ya cuma beredarnya cuma 23 triliun, kok kenapa yang
dikembalikan jauh lebih besar. dari itu. Nah, inilah artinya Pak pemerintah bisa. Prabowo itu luar biasa, dari awal Prabowo mengatakan bahwa koruptor ayo mau diampuni enggak? Ya kan? Jangan korupsi. Ayo negara lagi butuh duit. Nah, artinya apa? Kalau presidennya ya sudah kayak gitu, di bawahnya pasti nggak mau. Itu angin lalu. Apalagi kita udah deket juga nih dengan pejabat ini, dengan kepolisian. Tenang-tenang aja, kita bagi-bagi aja, kita berjamaah. Ya kan? Yang terjadi kan seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Misalnya seharusnya yang menggelontorkan, mensosialisasikan tentang redenominasi rupiah itu harusnya Bank Indonesia. Tapi Bank Indonesia udah capek dari tahun 2010. Ya, karena masih banyak pihak yang tidak mau itu terlaksana. Iya, terlaksana. Oke, karena ini terbatasnya waktu, Mas Ibrahim. Kalau seandainya nih, pertanyaan penutup. Kalau seandainya saat ini ada Mas Ibrahim diberikan 1 miliar, kira-kira Mas Ibrahim akan gunakan misalnya apakah untuk beli emas, ataukah Bitcoin, ataukah ke pasar saham, kira-kira gitu? Oke, terima kasih Mas Edi. Kalau seandainya saya itu diberi uang 1 miliar, dipilih kemana, ya mungkin ada beberapa alternatif. Pertama, memang di obligasi. Ya, kenapa saya harus memberikan investasi di obligasi walaupun hanya bunganya kecil, ya mungkin dari 7 jadi 6, kemudian turun lagi jadi 5%. Karena kalau saya menginvestasikan di obligasi, sama aja saya itu sebagai pahlawan. KSBN maksudnya? Iya, KSBN, surat utang negara. Ini sebagai pahlawan. Kenapa? Kita pada saat investasi di obligasi, ini pasti akan aman. Bunganya pun juga pasti akan dibayarkan. Karena itu dijamin oleh pemerintah. Undang-undang pun juga mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, mungkin nanti bicara prosentasenya. Kemudian deposito. Ya, deposito ini pun juga cukup menarik. Ya, kemudian di saham. Kemudian yang terakhir itu adalah di logam mulia. Di emas fisik. Ini yang prosentasenya lebih tinggi. Kemungkinan besar kalau prosentasi 50% saya adalah di logam mulia. Kemudian obligasi, kemudian deposito berjangka, saham, mungkin prosentasenya itu adalah 50-50. Jadi dari 50% kita bagi menjadi 3. Iya, jadi tapi saya akan condong dalam masa sampai tahun 2028 saya akan condong adalah ke logam mulia. Tapi Bitcoin nggak ya? Bitcoin saya tidak berani. Fluktuasinya cukup luar biasa. Ya, saya masih belum berani sama sekali. Ya karena apa? Turunnya pun juga gila-gilaan. Ya karena nggak ada barang. Nggak ada barangnya kan. Ini kan nggak ada underlyingnya. Biasanya OJK akan membuat underlyingnya untuk ke depan. Mungkin setelah undang-undang P2SK ini direvisi. Tetapi kalau untuk logam mulia, kan sudah ada underlyingnya, ada fisiknya. Walaupun turun, ya kita lihat aja 3 tahun, 5 tahun ke depan, harga logam mulia ini akan naik dan akan untung. Saya dikasih uang 1 miliar, ya kemungkinan besar dalam 3-5 tahun, ini akan naik 100-150% dari uang 1 miliar. Mungkin uang saya akan bertambah, bukan lagi 1 miliar, tapi 2 miliar 500. Ya. Berarti saya rangkum tadi dari 1 miliar 50%-nya untuk logam mulia, betul. 25%-nya untuk obligasi, 25% lagi untuk saham dan deposito. Oh, itu. Ya artinya apa? Bahwa saya memasukkan yang paling aman, tanpa ada resiko. Oke, makasih Mas Ibrahim atas ini pencerahan dan edukasinya. Mudah-mudahan bisa memberikan semacam gambaran buat masyarakat. Tapi yang penting di sini adalah ini hanya prediksi tentang kenaikan harga emas ataupun dengan mata uang kita melemah sampai berapa, sehingga ini jangan dijadikan patokan dulu, ini karena prediksi saja. Ya, makasih Mas Ibrahim atas waktu dan tempat yang luar biasa. Terima kasih. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Ibrahim Aswabi, seorang pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan edukasi dan pencerahan buat kita semua. Tetapi jangan lupa ini hanya prediksi. Jadi bukan patokan emas akan menjadi sekian, mata uang Indonesia rupiah akan melemah sampai sekian, itu hanya prediksi dan itu bukan suatu keharusan. Jadi tolong dicermati dengan bijak. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, Edi Sharing and Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.